episode of this podcast. Sebelumnya kenalin, nama aku Akila. Nama aku Naila. Aku Adele. Aku Sasi. Aku Nindi. Dan aku Valeri. Nah, nantinya kita semua juga bakal nemenin kalian ngobrol bareng supaya pembahasan kita tentang dunia software itu jadi lebih lengkap dan pastinya seru banget. Iya, bener banget. Mulai dari proses pengembangan software, frameworknya, sampai hal-hal yang bikin software tuh bekerja dengan baik atau malah jadi gagal. BTW, sebelum masuk ke topik nih, kalian pasti pernah kan pakai aplikasi kampus yang sering error itu? Udah diklik tapi nggak jalan-jalan? Iya, bener banget. Padahal kelihatannya simple, tapi ternyata backend-nya bikin nangis. Nah, di balik seribu ada yang namanya software proses. Tapi tenang, kita nggak akan bahas teori kaku kok. Kita bakal ngomong santai aja. Oke, langsung kita mulai aja ya. Jadi sebenarnya aku mau tanya nih, apa sih yang dimaksud software proses? Soalnya dari tadi kan kayak udah di-mention mulu. Jadi banyak bingung nggak sih? Jadi gini, software proses tuh kayak langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat suatu software. Nah, prosesnya tuh kompleks banget dan gak cuma sekedar ngoding doang gitu. Setuju sih, karena banyak banget orang yang ngira kalau software itu tuh cuma tentang ngoding, padahal aslinya tuh banyak banget prosesnya. Berarti ini prosesnya itu bukan cuma buat ngoding doang dong? Iya, bener banget. Tadi kan aku sempat mention kalau prosesnya itu kompleks banget dan tiap organisasi itu punya caranya masing-masing. Ibaratnya kalau misalnya kita mau masak mie, setiap orang tuh punya caranya masing-masing. Ada yang masukin bumbu di awal, ada yang di terakhir. Intinya tuh semua caranya tuh semuanya benar dan disesuaikan sama kebutuhannya. Nah, tapi kadang-kadang ada organisasi yang bikin software itu dari nol, tapi ada juga yang ngembangin dari software lain gitu. Kalau di software proses gitu biasanya ada komponen-komponen gitu nggak sih? Ada dong, ada yang namanya output, rules, precondition, dan postcondition. Kalau output nih, itu kayak produk dari software proses itu. Jadi apa yang dihasilkan dari aktivitas biasanya berupa kode, dokumen desain, atau laporan testing. Nah, kalau rules itu siapa aja yang terlibat. Biasanya ada product manager, analis, sama programmer. Nah, terus ada syarat sebelum dan setelah aktivitas dilakukan. Kalau sebelum aktivitas dilakukan namanya precondition. Tapi kalau misalnya setelahnya namanya post condition, kayak gitu. Jadi itu kayak checklist proses gitu ya? Ya, bener banget. Bener sih, sebenarnya tujuannya tuh supaya tim gak bingung aja ya kan. Nah, sekarang kita akan masuk ke framework proses menurut Pressman nih. Bisa jelasin nggak sih sebenarnya apa itu framework dalam konsep software? Oke, jadi dalam buku Pressman itu dijelasin kalau misalnya ada perangkat proses yang lebih terstruktur. Intinya dia tuh bilang kalau software itu dikembangin lewat 5 proses kerja inti yang dilakukan pada semua proyek. Yang pertama ada communication, ada planning, modeling, construction, sama deployment. Mungkin aku bahas dari communication-nya. Di communication itu intinya kita ngobrol sama klien untuk tahu kebutuhan apa sih yang ingin dibutuhkan. Terus ada planning, itu nentuin timeline dari sebuah proyek, tugas-tugasnya apa, risikonya gimana, pokoknya dia ngebuat jadwal. Terus ada modeling, ini mikirin desain seperti apa sih yang mau sama klien, fitur-fiturnya mau gimana, arsitekturnya, flow-nya, itu dijelasin di modeling. Terus ada construction, ini mulai ngeimplementasi atau modding dari sebuah software itu, dan di testing apabila ada kesalahan kode. Terus yang terakhir ada deployment, dimana ini adalah release ke user, dan kita sebagai pengembang itu nerima feedback dari klien. Nah, setelah kita paham 5 tahap itu, sekarang kita masuk ke yang lebih seru, gimana cara alur proses itu dijalanin. Wah, ini udah kayak life cycle project beneran sih. Wah iya, soalnya kan cara kerja tiap tim biasanya beda-beda kan? Iya, benar banget. Jadi Pressman tuh juga ngejelasin kalau misalnya setiap tim itu nggak selalu ngerjain prosesnya dengan cara yang sama. Karena ternyata cara tiap tim mengembangin software itu beda-beda dan punya karakteristiknya sendiri. Maka dari itu ada yang namanya proses flow model. Ini kita bahas satu. Jadi yang pertama itu ada linear proses flow ini atau bisa disebut waterfall. Ini kita pernah belajar di SDLC kan. Nah, proses ini di sini tuh alurnya lurus dari awal sampai akhir, dari atas sampai bawah. Kalau diimajinasikan kayak air terjun. Jadi prosesnya itu harus berurutan. Jadi kayak bikin laporan skripsi gitu ya, harus ada bab 1 terus baru bisa ngerjain bab 2. Ya, benar banget. Jadi dia rapi, jelas. Tapi minusnya kalau misalnya ada perubahan di tengah jalan itu bakal ribet banget karena harus ngulang dari awal. Terus aku lanjut ya, yang kedua itu ada iteratif proses flow, di mana itu kebalikan dari waterfall. Intinya kita ngerjain proses itu, kita ngerjain software itu sedikit demi sedikit, terus dicek, diperbaiki, baru dilanjut lagi. Jadi definisinya itu dilakukan secara berulang dan bertahap, dan fokusnya pada perbaikan berulang. Contohnya gimana sih? Kalau buat
ngebayangin yang udah ya. Misalnya kita buat aplikasi absen, itu kan ada fitur yang bisa login. Kita cek nih, kalau misalnya ada revisi kita perbaikin, terus kita lanjut lagi bikin fitur absen masuk misalnya. Kita cek kalau misalnya ada revisi kita baikin, kita lanjut lagi. Misalnya kita buat dashboard, kita cek, kita revisi, kalau nggak ada kita lanjut. Berarti iteratif itu tuh memang cocok banget kalau misalkan sering revisi gitu ya? Ya benar banget, nih project itu cocok banget buat yang banyak revisinya. Oke, aku lanjut ya, yang ketiga tuh ada prototype. Ini cocok banget sih kayaknya buat klien labu gitu ya. Sebenarnya bukan klien lagu sih, tapi untuk memastikan gimana klien itu maunya dan seperti apa dan bagaimana. Nah, prototype itu sendiri proses dimana ngebangun contoh atau mock-up sistem terlebih dahulu agar pengguna itu bisa melihat gambaran dari sistemnya. Intinya dia tuh hanya model contoh dan kita buatkan versi prototipe terlebih dahulu. Stepnya itu dimulai dari communication sama ya kayak di atas untuk memastikan kebutuhan dasar. Terus setelah deployment, server itu dirilis dalam bentuk increment. Dan yang terakhir adalah parallel process flow. Ini merupakan proses ngerjain beberapa bagian software secara barengan. Misalnya tim UX kerjain desain tampilan, terus sementara tim backend ini udah mulai bikin API. Jadi nggak nunggu satu tahap selesai dulu. Nah, proses ini itu cocok buat project besar yang punya banyak tim dan pengen cepat selesai. Jadi Pressman ini bukan cuma kasih tahapan, tapi dia juga kasih pilihan alur kerja sesuai kebutuhan gitu ya? Ya bener, mau yang lurus, bertahap, berevolusi, atau paralel, yang penting software ini bisa dikembangin secara terstruktur dan efisien. Dan pemilihan flow yang tepat itu juga bergantung pada kebutuhan proyek, ukuran tim, serta stabilitas kebutuhan penggunanya. Oke guys, sebelumnya kan kita udah bahas menurut Roger Pressman tentang proses perangkat lunak. Nah, sekarang kalau menurut Ian Sommerville tuh gimana sih? Jadi menurutnya Sommerville, proses perangkat lunak itu terstruktur, ngembangin dan ngerawat sistem. Aktivitasnya mencakup semua langkah, mulai dari nemuin kebutuhan sampai sistemnya berjalan. Mirip sama Pressman, tapi Sommerville lebih fokus ke langkah-langkah. Berarti dua teori ini saling berkaitan dong ya? Ya, terus aktivitas dalam pengembangan software itu apa aja sih? Jadi aktivitas pengembangan software itu dibagi jadi 4. Yang pertama itu ada software specification. Jadi dia ini kayak lebih proses memahami dan mengidentifikasi kebutuhannya. Dia punya subaktivitas 4 lagi, itu ada education dan analisis. Dia tuh kayak kerjasama dengan stakeholder supaya bisa menemukan kebutuhannya. Terus ada specification, dia tuh menerjemahkan kebutuhan. Dan ada juga validation, dia tuh memastikan kebutuhan realistis dan konsisten. Oh, jadi ini tahap yang paling rawan miskom ya, soalnya kalau salah nangkap bisa fatal banget. Bener, makanya validation itu penting biar gak nyesel pas sistem udah jadi. Oke, aku lanjut ke aktivitas kedua yaitu software design dan implementation. Yaitu dia tuh mengubah spesifikasi menjadi sistem yang bisa dijalankan. Aktivitasnya itu ada 4. Yang pertama arsitektural, yaitu kayak struktur sistem dan distribusi fungsi komponen. Terus ada interface, yaitu kayak antar muka. Terus ada komponen, yaitu kayak desain tiap komponen itu, sama database itu struktur data untuk sistem berbasis database. Jadi buat aktivitas implementasinya itu coding dan debugging program. Nah ini nih yang bagian paling berasa engineeringnya. Karena kalau arsitekturnya salah dikit, efeknya bakal kemana-mana. Bener banget sih, dan apa ya, di bagian itu tuh kayak pusing banget gak sih? Kadang bugnya itu tuh bukan dari kita yang salah, tapi kadang tuh dari library-nya juga. Iya banget. Nah, aku lanjut ke software validation. Jadi dia tuh memastikan bahwa spesifikasinya itu sesuai sama harapan pengguna. Dia itu ada 3 tahap. Yang pertama komponen testing, jadi itu kayak komponennya dites. Terus itu ada sistem, jadi itu uji integrasi komponen dan interaksi sistemnya. Sama acceptance, itu uji sistem dengan data nyata dari penggunanya. Ini part yang paling dirikan sih, soalnya acceptance test tuh momen kebenaran kalian suka atau enggak itu dilihat dari sini kan. Dan kalau misalnya sistemnya gagal tuh bisa bikin kita lembur sih. Benar, nah selanjutnya aku bakal jelasin aktivitas terakhir, itu ada software evolution. Dia itu dilakukan karena sistem perlu fleksibilitas untuk menghadapi perubahan. Pendekatannya itu ada 2, yang pertama plan driven, itu ulang spesifikasi, desain dan validasi, dan yang kedua ada incremental, yaitu perubahan yang diterapkan di increment baru sistem. Pantesan software itu nggak pernah selesai ya, selalu ada update terus. Mirip aplikasi yang tiap minggu ada patch note-nya, improvement and bugs
fix. Itu evolution banget. Instrumental sih paling relate ya dalam semua development modern, soalnya dia tuh cepat, modular, dan juga scalable gitu. Terus nih kalau misalnya ada perubahan kebutuhan di tengah jalan tuh kita harus gimana sih biar nggak chaos? Nah, itu ada 2 strategi utama. Yang pertama itu change avoidance, yaitu menghindari perubahan. Jadi dia sejak awal itu udah dibuat biar bisa mengantisipasi perubahan. Sama yang kedua itu ada change tolerance. Dia tuh merancang proses supaya sistemnya itu bisa gampang diubah dengan biaya yang juga rendah. Jadi kombinasi kedua itu tuh bisa membuat perubahan itu pengembangannya lebih fleksibel dan aman dari biaya rework yang besar. Change tolerance itu penyelamat sih. Selanjutnya akan dijelaskan bagian yang nggak kalah penting, yaitu proses task. Nah, kalau kita tarik lagi ke teori yang lebih umum gitu ya, konsep task ini tuh sebenarnya sejalan dengan standar internasional juga gitu. Nah, menurut berdasarkan ISO atau IEC dari nomor 12207 tentang software lifecycle, task itu tuh diposisikan sebagai unit kerja formal yang wajib terdokumentasi. Jadi dia tuh punya pelaksana, punya input, output, dan kriteria verifikasi. Jadi ini tuh bukan cuma teori di buku doang, tapi ada implementasinya di dunia nyata. Bener banget. Terus kalau misalkan ngacu lagi ke PMBOK dari Project Management Institute, task itu tuh sebenarnya masuk ke level work package gitu dalam work breakdown structure. Nah, artinya apa sih? Artinya task itu unit kerja paling kecil sebenarnya yang masih bisa dijadwalin, dihitung biayanya, dan juga dinilai progresnya. Jadi task itu bukan cuma soal teknis coding, tapi juga soal manajemen proyek. Bahkan di pendekatan agile, terutama di Scrum, task itu tuh diturunkan dari user story. Nah, satu user story itu kayak dipecah jadi beberapa task kecil yang dikerjakan dalam satu sprint. Nah, setiap task itu tuh harus punya estimasi waktu, tanggung jawab, dan definisi selesai atau definition of done-nya. Makanya di agile itu tiap hari ada daily stand up buat ngecek task yang sudah, sedang, dan belum dikerjakan ya. Benar banget. Terus kalau misalkan ditarik ke sisi rekayasa perangkat lunak modern, task itu tuh juga berkaitan erat banget dengan traceability. Nah, setiap task itu harus bisa ditelusuri dan kebutuhan penggunanya itu harus ada sampai ke hasil pengujiannya. Ini penting banget buat menjamin bahwa tidak ada kebutuhan yang terlewat. Karena kalau salah satu task itu gagal, dampaknya itu kayak berantak gitulah, bisa kemana-mana. Karena task itu tuh seperti mata rantai. Putus satu, proses berikutnya itu juga bakal terganggu gitu loh. Nah, maka dari itu, Sommerville dan Pressman itu sama-sama menekankan bahwa task itu harus terdefinisi jelas, terukur, dan bisa diverifikasi. Jadi kesimpulannya itu task bukan sekedar daftar kerja, tapi fondasi kendali kualitas dan arah proyek. Bener banget. Makanya walaupun kelihatannya kecil, task itu justru jadi penentu apakah proses pengembangan software itu tuh terkendali atau malah kacau balau. Setelah tadi dibahas tentang proses task, sekarang aku bakal lanjut nih ke proses pattern, jadi biar alurnya makin jelas. Wah, seru nih. Ini soalnya pattern tuh sering muncul di buku Pressman. Yap, simpelnya gini, proses pattern itu kayak pola kerja standar yang dipakai dalam pengembangan software buat ngelesain masalah-masalah proses yang sering kejadian di banyak proyek. Ini kayak rasa makanan gitu ya, udah ada patternnya, jadi tinggal ikutin. Bener banget sih, tujuan penggunaan proses pattern itu ada 3 ya, supaya tim ini nggak ngulang error yang sama, lalu proses kerjanya lebih terkontrol, dan kualitas software jadi meningkat. Dan setiap pattern itu punya struktur, ada tujuan, ada konteks, solusi, dan hasil akhir. Jadi biar nggak ngulang kesalahan yang sama terus ya? Iya bener. Nah, proses pattern itu ada 3 jenis utama. Yang pertama ada task pattern. Task pattern ini buat tugas spesifik. Lalu yang kedua ada stage pattern buat satu tahapan proses. Yang terakhir ada press pattern buat keseluruhan siklus pengembangan. Contohnya ada di requirement review pattern yang dipakai buat mengecek apakah aplikasi kebutuhan pengguna ini udah jelas atau belum. Itu penting banget sih, salah nangkep requirement bisa berabe. Dan itu tadi proses pattern. Sekarang materi selanjutnya bakal dilanjutin oleh Sasi yang dibahas tentang proses pattern dan proses assessment. Nah, sebelumnya kita kan udah bahas tentang proses teks sama proses pattern. Tapi guys, punya proses itu sebenarnya belum cukup buat bikin proses proyek ini selesai tepat waktu atau sesuai sama yang diinginkan sama klien.
Kayak punya jadwal belajar yang tetap nggak belajar-belajar itu. Nah, iya itu dia. Prosesnya ada, tapi nggak ngefek. Makanya kita butuh yang namanya proses assessment. Jadi proses pattern itu tuh lebih kayak ke arah cara kerja, dan assessment itu tuh lebih ke arah cara ngecek kerjanya itu gimana gitu ya. Bener banget, singkatnya itu proses pattern itu kayak panduan langkah kerjanya. Kalau proses assessment ini ngecek proses itu udah bener apa belum, perlu perbaikan apa aja. Nah, dua hal ini itu saling berkaitan. Pattern ngasih struktur, assessment ini ngejamin prosesnya lebih efektif atau enggak. Nah, kalau assessment itu ngecek apa aja sih? Kalau assessment ini ibaratnya evaluasi organisasi tapi versi dunia IT. Kita bakal lihat apa yang rapi, apa yang berantakan, dan seberapa matang proses pengembangan kita. Biar tahu perusahaan ini levelnya masih pemula, lumayan, atau mungkin udah expert. Kayak check up rutin di software development gitu ya. Nah, bener. Sekarang aku bakal bahas beberapa model assessment yang sering dipakai beberapa perusahaan software. Yang pertama itu ada Scampi. Scampi ini ada 5 tahap: initiating, diagnosing, establishing, acting, sama learning. Yang kedua itu ada CBA, IPE. Ini tuh kayak audit internal. Jadi fokusnya lihat kondisi perusahaan. Yang ketiga itu ada SPICE. SPICE ini dari ISO atau IEC nomor 15504. Ini itu standar internasional untuk mengukur efektivitas sebuah proses. Yang keempat itu ada ISO nomor 9001/2000. Standar kualitas umum biar sistem kerjanya makin rapi. Intinya ini semua alat bantu ini buat perusahaan tahu sejauh mana kualitas proses yang mereka punya. Jadi ini tuh kayak cara organisasi biar tahu kalau dia cupu atau enggak gitu ya? Iya, benar banget. Makanya ada yang disebut maturity level. Ada 5 level. Yang pertama itu ada initial. Initial ini kerjanya masih berantakan dan gak terkontrol. Yang kedua itu ada manage. Manage ini mulai rapi dan udah ada dokumentasinya. Yang ketiga itu ada define. Define ini prosesnya udah sesuai standar sama organisasi. Yang keempat itu ada quantitatively manage. Ini semuanya semua keputusannya itu udah berbasis sama data. Yang kelima itu ada optimizing. Optimizing ini prosesnya udah mantap tapi butuh terus diperbaiki. Jadi level 5 ini udah kayak orang jago tapi harus tetap belajar. Jadi intinya tahapan ini tuh untuk membuat software itu makin berkualitas kan ya? Benar banget. Tujuan akhirnya itu bikin software lebih berkualitas, lebih cepat selesai, lebih stabil, dan tim bisa terus improve. Well, gak terasa kita udah sampai di penghujung episode pertama kita hari ini. Gila, ternyata kalau ngomongnya software proses tuh luas banget ya. Dari placement, Somerville, sampai alur kerja dan taksnya. Dan yang penting kalian jadi tahu kalau bikin software itu bukan cuma soal coding doang. Banyak tahap, banyak revisi, dan banyak drama juga. Tapi semuanya worth it kalau akhirnya software itu tuh bisa dipakai dan benar-benar membantu penggunanya. Oke, makasih banget ya teman-teman yang udah dengerin podcast pertama kita. Jangan lupa buat like, comment, and share. Juga subscribe biar kita bisa belajar dan diskusi bareng lagi. So, stay tune dan see you di episode selanjutnya. Dadah!